Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dia Ayu Puspa Kencana dari kelas Ilmu Politik C dengan NIM 19307020064. Saya akan memenuhi tugas ujian akhir semester saya mata kuliah Sosiologi Politik. Sosiologi Politik. Sosiologi politik merupakan dua istilah yang digabungkan menjadi satu, yaitu dari istilah sosiologi dan politik. Sosiologi adalah ilmu yang mempelajari tentang masyarakat dan akibat daripada apa yang dilakukan masyarakat. Artinya, sosiologi adalah ilmu yang mengajarkan serta meneliti dalam tindakan yang ada dalam masyarakat. Sedangkan definisi politik, yaitu ilmu pengetahuan yang menuntaskan berbagai konflik dalam kehidupan manusia, khususnya dalam membuat keputusan melalui kebijakan-kebijakan tertentu yang dipengaruhi oleh aturan, nilai, dan norma yang ada di dalam masyarakat. Adapun definisi sosiologi politik menurut para ahli, salah satunya menurut Tom Buttermouth. Menurutnya, pengertian sosiologi politik adalah ilmu pengetahuan yang memberikan kajian dalam kelas sosial, gerakan sosial, lembaga politik, partai politik, politik lokal, dan politik global. Jadi dapat disimpulkan bahwa pengertian sosiologi politik merupakan ilmu pengetahuan yang khusus mempelajari keteraturan, kekuasaan, pemerintahan, lembaga negara, otoritas, dan hal lainnya yang ada dalam kehidupan masyarakat dan mempengaruhi pola hidup yang ada dalam masyarakat. Ciri-ciri sosiologi politik. Yang pertama, empiris. Artinya, ilmu sosiologi tidak dihasilkan dari prasangka atau sikap menduga-duga dengan keadaan sosial. Yang kedua, teoritis. Dalam pandangan ini, ciri sosiologi sebagai ilmu pengetahuan adalah berdasarkan kajian teori yang ada dalam ilmu sosiologi politik. Yang ketiga, logis. Ciri ini mengindikasi bahwa kajian yang ada dalam ilmu sosiologi politik dapat ditangkap dengan akal sehat. Yang keempat, kumulatif. Artinya, terjadi hubungan yang baik dalam sosiologi politik, misalnya hubungan antara teori satu dengan yang lainnya, atau bahkan bantahan yang disusun dalam teori sebelumnya. Dan yang kelima, nonetis. Artinya, dalam pandangan ilmu sosiologi politik, tidaklah mempersoalkan baik dan buruk, akan tetapi lebih mendeskripsikan pada tujuan yang ingin dijelaskan sesuai kapasitas dalam sosiologi politik. Ruang lingkup sosiologi politik. Adapun ruang lingkup sosiologi politik diantaranya sebagai berikut. 1. Sosiologi politik sebagai studi tentang negara. Kajian dalam sosiologi politik yang pertama adalah spesifik negara, khususnya dalam tanggapan masyarakat yang ada di dalamnya, serta kebijakan yang mesti diambil untuk melangsungkan kesejahteraan rakyat. Dalam hal ini, contoh yang bisa dilakukan adalah kebijakan Program Indonesia Pintar atau Program Indonesia Sehat yang dilakukan dalam upaya menyambut bonus demografi di Indonesia. Kebijakan ini diambil oleh negara berdasarkan pada kajian sosiologi politik. 2. Sosiologi politik sebagai studi tentang kekuasaan. Selain sebagai studi tentang negara, dalam perannya sosiologi politik juga dipergunakan dalam menanggapi kekuasaan yang langgeng dengan cara-cara yang baik. Kekuasaan ini diperoleh melalui kajian dalam sosiologi politik, terutama dalam menarik partisipasi masyarakat untuk dapat memberikan kepercayaan. Contoh yang bisa diberikan misalnya adalah di saat kampanye politik yang banyak membutuhkan peran serta masyarakat Indonesia agar memperoleh dukungan. Partisipasi politik. Partisipasi politik secara harafiah berarti keikutsertaan. Dalam konteks politik, hal ini mengacu pada keikutsertaan warga dalam berbagai proses politik. Keikutsertaan warga dalam proses politik tidaklah hanya berarti warga mendukung keputusan atau kebijakan yang telah digariskan oleh para pemimpinnya. Karena kalau ini terjadi, maka istilah yang tepat adalah mobilisasi politik. Partisipasi politik adalah keterlibatan warga dalam segala tahapan kebijakan, mulai dari sejak pembuatan keputusan sampai dengan penilaian keputusan, termasuk juga peluang untuk ikut serta dalam pelaksanaan keputusan. Konsep partisipasi politik ini menjadi sangat penting dalam arus pemikiran deliberatif demokrasi atau demokrasi musyawarah.
Pemikiran demokrasi musyawarah muncul antara lain terdorong oleh tingginya tingkat apatisme politik di Barat yang terlihat dengan rendahnya tingkat pemilih. Besarnya kelompok yang tidak puas atau merasa perlu terlibat dalam proses politik perwakilan mengkhawatirkan banyak pemikiran Barat yang lalu datang dengan konsep deliberatif demokrasi. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Nun wal qalami wa mayasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.